Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik dengan STD 192-398 dari kelas K. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang resume jurnal metode penelitian yang telah saya buat. Jadi di sini saya membuat ada 5 resume jurnal. Untuk jurnal yang pertama dengan judul Sistem Pengenalan Pembicara dengan metode Wavelet, MFCC, dan perklasifikasi William Markov Model atau disebut dengan HMM. Dengan penulisnya Syahroni Hidayat, Andi Sofyan Anas, Siti Agripina Aulia Yusuf, dan Muhammad Tajuddin. Pada bagian pendahuluan di sini, penelitian tentang sistem pengenalan pembicara telah banyak dilakukan sejak dulu. Performa sistem pengenalan bicara itu dipengaruhi salah satunya oleh metode ekstraksi. Di antara metode yang ada, hasil penerapan metode MFCC dan Wavelet pada sistem dapat memberikan akurasi yang tinggi. Jadi di sini penelitian bertujuan untuk menguji kanal terbaik dari proses Wavelet MFCC yang dapat dijadikan sebagai koefisien ciri baru untuk diterapkan pada sistem pengenal pembicara. Untuk metode yang menggunakannya itu pengumpulan data suara, kemudian melakukan pembahasan awal, dan ekstraksi ciri menggunakan metode yang digabungkan yaitu tadi Wavelet dan MFCC, kemudian proses pengenalan pembicara dengan metode Hidden Markov Model atau HMM. Kemudian untuk hasilnya dengan menggunakan ciri gabungan diperoleh akurasi untuk masing-masing level komposisi sebesar 95% dan 80%. Jadi menurut di sini umumnya penelitian tentang pengenalan atau verifikasi pembicara yang menggunakan metode Wavelet seringkali menggunakan seluruh hasil dekomposisi sebagai ciri. Namun ternyata penggunaan koefisien liter saja yang dikombinasikan dengan perhitungan HMM sudah dapat memberikan akurasi pengenalan sebesar 95%, sehingga dalam kasus pengenalan pembicara dapat dikatakan bahwa koefisien liter Wavelet mengandung banyak informasi yang mencirikan pembicara dibandingkan dengan koefisien aproximasinya. Kemudian kesimpulannya di sini disebutkan bahwa penggunaan kanal koefisien detail CD sebagai basis pembentukan ciri MFCC memberikan hasil yang paling baik. Bahkan dilihat dari pengaruh sekalian pembicara, kanal detail dapat mengekstraksi ciri khas suara dari setiap pembicara. Hasil ini baru terbukti untuk aplikasi pengenalan atau verifikasi pembicara. Kita lanjut ke jurnal kedua dengan judul penerapan mekanisme komunikasi multi-hop pada Bluetooth Low Energy dengan penulisnya Agung Setia Budi, Muhammad Hamid Fajar Effendi, Aditya Bawuga, dan Muhammad Hanas Hanafi Iksan. Kemudian di sini pada bagian pendahuluan dijelaskan tentang batasan dari Bluetooth Low Energy. Salah satunya itu adalah jarak yang dekat karena keterbatasan sumber daya. Oleh sebab itu untuk aplikasinya digunakan dengan cara multi-hop. Nah, dari tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan mekanisme komunikasi multi-hop pada BLE yang secara spesifik dapat diaplikasikan di SP32 secara default ini tidak memiliki mekanisme multi-hop. Kemudian untuk metode yang digunakan di sini yang menggunakan topologi jaringan tri, karena menurut posisi sini topologi ini dapat dilihat lebih jelas dan intuitif. Dengan demikian pengembangan metode dan penjelasan mekanisme komunikasi multi-hop pada BLE bisa lebih mudah. Kemudian lakukan perencanaan komunikasi multi-hop dan implementasi model. Untuk hasilnya di sini pada pengujian fungsional yang dilakukan 10 kali uji penjamhan data pada sensor model telah berhasil 100%. Kemudian untuk pengujian fungsionalnya di sini untuk menggunakan parameter pengujian waktu pengiriman di sini dilakukan untuk pengiriman data satu hop kurang itu dari kurang data dari satu hop itu kurang dari 650 milisecond, dan rata-rata waktu pengiriman data dari sensor node ke sinyal node adalah 1846,4 milisecond. Jadi bisa disimpulkan di sini berdasarkan penelitian fungsional dan non fungsional dapat disimpulkan mekanisme komunikasi multi-hop pada BLE dengan menggunakan SP32 dapat meningkatkan jangkauan jarak dari BLE. Jadi menurut proses ini penelitian ini masih bisa dikembangkan lagi dengan mengoptimasi step yang ada dalam setiap mode sehingga waktu pengiriman data dapat dikurangi lagi. Oke, untuk jurnal ketiga judulnya analisis sentimen terhadap kebijakan kuliah daring selama pandemi menggunakan pendekatan maximum distributors dan super vector machine. Dengan penulisnya Natasha Elda Tatiana, Yulita Arumsari, dan Indriati. Kemudian di sini bagian pendahuluan tentang munculnya virus COVID-19, pemerintah menetapkan pembelajaran dan pembelajaran secara online. Nah, pada media sosial Twitter,
Hal tersebut terdapat banyak tanggapan positif dan negatif mengenai kebijakan pembelajaran online. Jadi penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis sentimen untuk mengetahui kekuatan populasi sistem dalam mengenali pembicaraan pada media sosial Twitter mengenai kebijakan pembelajaran online, apakah cenderung bersifat negatif atau positif dengan menggunakan metode support vector machine dan excision based filters. Jadi untuk metode yang digunakan untuk pengumpulan datanya ini, kemudian text processing dengan text folding, data cleaning, stop word, removal, streaming, dan tokenization. Kemudian pembuatan data dan implementasi algoritma yaitu tadi excision based filters dan metode SVM. Kemudian untuk hasilnya di sini bisa dilihat dengan menggunakan excision based filter, sistem mengalami peningkatan dalam kelas sentimen pada data komentar kemudian di Twitter dengan nilai akurasinya ini, nilai precision dan nilai performance-nya dibandingkan proses kualifikasi tanpa excision based filter yang hanya menghasilkan nilai akurasi yang lebih kecil. Di mana nilai evaluasi tersebut meningkat sebanyak 12% daripada metode SVM yang tidak menggunakan pendekatan excision based filters. Jadi bisa disimpulkan pada pada SVM sini di sistem yang dirancang menggunakan SVM dan Twitter dapat digunakan untuk mengenali pembicaraan pada Twitter mengenai kebijakan pembelajaran online. Di sini menurut penulisnya, pada implementasi pendekatan excision based filter dan SVM, akurasi sistem sangat bergantung pada seberapa banyak kata pada dokumen yang sesuai pada kamus excision, sehingga tidak semua kata yang seharusnya bersentimen positif atau negatif terdapat pada lexical resource dan mengakibatkan kesalahan pada proses klasifikasi dokumen tersebut. Kita lanjut ke judul keempat dengan judul pemanfaatan fisiologi dan HTML untuk optimasi pengolahan tepat TPS 3R pada dinas lingkungan hidup di DKI Jakarta. Yang penulisnya Ramadana Arbi, Mainarini Catur Utami, dan Kurotul Aini. Pada bagian penulis ini tentang perbedaan TPS dan TPS 3R dengan kondisi TPS 3R yang di Jakarta yang belum maksimal. Jadi untuk materi tersebut ternyata memerlukan dana yang tidak sedikit, karena itu DKI Jakarta harus memilih TPS 3R yang mana yang perlu diprioritaskan untuk segera diperbaiki karena dana yang dimiliki terbatas. Jadi tujuan penelitian ini adalah membuat suatu sistem yang bisa membantu dalam memutuskan TPS 3R yang mana perlu diprioritaskan untuk segera diperbaiki. Kemudian untuk metode yang digunakan di sini untuk pertama pengumpulan datanya, kemudian RAD sebagai metode perancangan sistem, kemudian fisiologi, bimbing untuk metode optimasi pemilihannya, kemudian black box untuk pengujian. Kemudian untuk hasil pembahasan di sini dari pengujian itu didapatkan T3R01 memiliki total penilaian tertinggi dengan nilai sebesar 0,478. Jadi dengan demikian T3R01 ini diprioritaskan untuk segera diberi pendanaan. Sekarang itu diikuti dengan TPS 3R yang nilai tinggi setelahnya. Jadi secara urutan implementasi dikeliling dengan membandingkan setiap bobot nilai TPS 3R dengan TPS 3R lainnya dengan mengambil nilai bobot yang tertinggi sebagai prioritas utama dalam proses pemberian pendanaan. Jadi di kesimpulan sini sistem ini dapat membantu pihak dinas lingkungan hidup Jakarta dalam proses pengambilan keputusan dalam hal pemilihan TPS 3R mana saja yang diprioritaskan untuk diberi pendanaan. Jadi di sini penulis kelebihan dan kekurangan fisiologi programming seperti diterapkan pada program ini mendapatkan hasil secara mudah dan cepat karena dengan menganalisis 5 kriteria dan 67 data TPS. Meskipun dengan metode ini oleh optimal tidak bisa langsung didapatkan, namun harus berarti level sedikit demi sedikit demi untuk mencapainya. Kemudian kita lanjut ke jurnal kelima dengan judul Tetapkan Algoritma Particle Sort Optimization dan Berfokus untuk Optimasi Traveling Salesman Program dengan tulisnya Muhammad Kurniawan, Farida, dan Siti Agustini. Pada pemberitahuan sini tentang permasalahan traveling salesman program pada perusahaan air mineral yang menentukan rute terpendek apa yang menentukan rute terpendek apa ya. Tujuan penelitian di sini untuk menyelesaikan masalah optimasi TSP menggunakan metode brute force dan PSO sebagai pembanding. Jadi kedua metode yang digunakan itu tadi brute force dan particle optimization PSO. Jadi untuk hasilnya di sini bisa dilihat
pada sekolah terutama terhadap PSO memiliki jarak yang lebih pendek daripada brute force di segala jumlah node selain itu. Dalam selisih total rute menunjukkan semakin banyak jumlah node yang terlibat maka semakin besar selisih total jarak antara PSO dan brute force. Dalam hal ini PSO lebih unggul daripada brute force. Jadi di kesimpulan sini sistem dapat menemukan rute terpendek dari penerimaan barang pada perusahaan ini dengan metode brute force dan PSO. Jadi di sini ada menurut penulis metode vertical swarm optimization atau PSO mampu untuk menyelesaikan permasalahan TSP dengan hasil yang lebih baik. Hasil yang lebih baik ditentukan dengan waktu dan akurasi jarak minimal dibandingkan dengan metode brute force. Jadi sekira itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.